Pencerada Indonesia, pemburu berita. Media Boost. Live Update. Halo pemirsa, Media Booster Info bersama saya Abdul Syukur Muhammad kembali hadir dengan berita terkini. PT Yasa gagal menyalurkan beras bantuan rawan pangan. Data direkayasa oleh pemerintah Desa Ria. Berasnya dialihkan ke penerima lainnya. Pemanfaat yang memiliki barcode nama dari Dinas Sosial mengadu agar dapat menerima beras bantuan rawan pangan tersebut, namun pemerintah desa dan pihak PT Yasa tidak dapat bertanggung jawab. Lagi-lagi, pemanfaat hanya mendapat gambar beras dari tahap 1 sampai tahap 4. Dengan saya sendiri, Abdul Syukur Muhammad, hari ini kita mau klarifikasi terkait bantuan sosial beras rawan pangan tersebut yang belum sampai ke tangan pemanfaat dari tahap 1, 2, 3, dan 4 hingga hari ini. Belum diterima kan? Belum diterima. Oh itu kalau belum diterima nanti tanya langsung ke desa. Karena waktu itu kan kalau dia datang terima pasti akan ambil beras. Kalau dia tidak ambil beras berarti dia tidak terima. Namanya ada tapi tidak datang ambil. Kemarin kita bertemu dengan petugas PT Yasa itu di Desa Wate, tapi katanya sudah limpahkan ke Desa Ria. Sampai ke Desa Ria itu berasnya tidak ada. Oh itu di luar wewenang lagi di desa. Karena kami kasih turun beras tuh itu pas, tidak kurang tidak lebih. Nah, menurut saudara bahwa beras rawan pangan tersebut sudah sampai kepada pemanfaat dan data sesuai nama yang disalurkan oleh Dinas Sosial melalui PT Yasa. Menjadi pertanyaan saya sebagai pemanfaat yang sebenarnya belum pernah bertanda tangan dan foto KTP untuk menerima beras rawan pangan tersebut. Nah, berarti ada rekayasa data. Bagaimana data bisa ada kepada Bapak dan saya belum bertanda tangan? PT Yasa punya kan? PT Yasa punya, memang ini beras masih PT Yasa nih. Itu bukan saya tanya, kalau perusahaan lain berarti saya tidak klarifikasi cross check hari ini. Oh nanti cek di bos yang di Bajawa yang ada punya. Jadi begini, kemarin diberi nama tapi tidak bisa dikomunikasi. Kita sudah berkali-kali coba mediasi lewat kecamatan. Tapi itu Dinas Sosial itu kan pihak PT Yasa kan menang tender nih. Jadi PT Yasa menyalurkan kepada seluruh pemanfaat harus ada dokumentasi, artinya sesuai barcode. Sekarang beras disampaikan desa, kan tidak ada tanda tangan saya dan foto KTP saya. Terus hari ini kalau Bapak bisa melimpahkan kecuali ke desa itu tidak bisa. Tidak bisa. Kalau tidak ada tangan saya kan tidak bisa dipertanggungjawabkan karena beras belum sampai ke tangan manfaat. Kemarin saya tanya desa kan nama dialihkan. Katanya, tapi nama masih ada dalam data dari PT Yasa. Jadi ini persoalan memang sudah 4 bulan hingga tahap keempat hari ini karena kita kesulitan akses untuk saling berkomunikasi. Jadi hari ini kita bisa clear itu. Kita tunggu sampai hari ini belum ada klarifikasi. Kalau dari pihak Desa Wati itu kita sudah rapat, sudah koordinasi bahwa nanti dikoordinasikan dan pihak desa sudah sampai ke Dinas Sosial. Dari hasil komunikasi pemerintah Desa Wate kepada Dinas Sosial Kabupaten Ngada, maka Dinas Sosial Kabupaten Ngada menyampaikan bahwa dana bantuan sosial beras rawan pangan tersebut sudah disalurkan melalui PT Yasa untuk sampai ke tangan pemanfaat di setiap desa. Penerimanya penyaluran yang keseturun beras Iya. Itu penyaluran beras yang keseturun itu bukan dari memang dari Yasa, hanya itu dari sopir yang kasih turun itu tuh ada suratnya, surat jalannya ada. Iya. Nah, hanya tidak tahu kalau ada tanda tangan untuk terima atau apa, kan kita langsung di Bapak Desa punya kantor dong. Iya. Nah, kita langsung ke kantor atau ke rumah Bapak Desa. Nah, begitu. Jadi kami datang hanya untuk salur saja. Salur sesuai nama. Ya, sesuai nama. Nah, sekarang kalau yang punya nama dia tidak terima beras? Kalau kami yang datang, kami panggil namanya, sesuai nama. Kalau ada namanya dia terima. Tidak ada yang bisa tolak bilang
dia tidak bisa terima atau gini itu tidak ada. Kalau dia datang, dia ada nama, kami bagi beras. Tanda tangan langsung. Tidak. Tapi saya selaku pemanfaat yang nama saya terdata dalam penerimaan bantuan sosial beras rawan pangan tersebut, beras tersebut tidak ada. Menurut pernyataan Kepala Desa Ria bahwa nama sudah dialihkan. Dari desa? Dari Desa Wate. Namanya terima di sini. Kalau namanya adat, wajib diterima Bapak. Terima di sini. Iya, tapi maksudnya kan tahap 1 dan 2, 3 kan saya tidak terima. Bapak datang ke sini? Iya. Datang untuk mengambil. Terus? Di sini kan tidak ada berasnya. Kalau tidak ada beras tidak mungkin. Harga kasih turun tuh pas Bapak. Iya. Tapi ke saya kan belum terima itu beras. Ya artinya setiap beras yang disalurkan bantuan lewat PT Yasa itu kan harus ada tanda tangan penerima. Ya. Sesuai ke barcode nama yang sudah dinas sosial. Beras yang turun dari sana kan pasti atas nama. Nah sekarang nama itu ada, tapi beras saya tidak terima. Coba tanya kembali ke desa sendiri. Karena kami bagi sesuai nama Bapak. Coba periksa nama. Kalau Bapak datang bawa KTP, Bapak bawa KTP, Bapak lihat nama, tanda tangan, ambil beras. Nah sekarang saya ke tahap 4 ini. Ini hari saya ketemu kalian ini di desa ini, maka saya ada beras nih. Tahap 1, 2, dan 3 itu tidak ada berasnya, nama ada. Bapak kesini. Iya, saya kesini, itu berita saya keluar itu. Nah, terus ambil beras, bilang berasnya tidak ada. Coba tanya kembali ke Bapak Desa atau aparat. Karena kan harus turun beras sesuai dengan itu. Kalau posisinya kalau Bapak datang untuk bawa KTP mau ambil beras, Bapak ada nama sini, ada barcode, Bapak tanda tangan. Bapak tanda tangan dan ambil beras. Nah, nama yang Bapak bacakan hari ini tetap nama dalam urutan pertama penerima dana bantuan sosial beras rawan pangan tersebut, yaitu dari tahap 1 sampai tahap 4 hari ini. Yang menjadi pertanyaan saya, selama ini saya tidak pernah menerima beras itu dan saya belum bertanda tangan sebagai pemanfaat yang sebenarnya. Berarti data selama ini direkayasa. Terus berasnya kemana? Kok belum sampai ke tangan saya sampai hari ini? Bapak pemenang tengger. Makanya saya mau tanya. Iya, Bapak komunikasi dengan desa, tidak dengan saya. Karena saya datang ini atas nama yang disalurkan oleh negara, atas nama saya. Saya datang ke sini. Jadi kalau misalnya beras saya tidak ada, itu Bapak tidak bisa tanya ke saya. Saya harus tanyakan ke Bapak pihak ketiga, kenapa berasnya tidak ada. Kalau Bapak serahnya ke desa, Bapak tanya ke desa. Iya, saya mau bertanya ke desa. Iya, jadi tidak boleh suruh saya tanya desa. Hingga pada hari Senin 8 Juli 2024, petugas PT Yasa sebagai penyalur bantuan beras rawan pangan tersebut kembali menanyakan kepada Kepala Desa Ria Bapak Longinus Situ tentang keberadaan beras yang hilang yang tidak sampai ke tangan pemanfaat. Dari tahap 1 sampai tahap 4. Ya, sekarang tahap 4. Bilang namanya ada tapi berasnya tidak ada. Itu kira-kira berasnya kemana? Artinya Mekas, Iya. nanti sebentar Mekas bersama petugas di Wate di Bapak Desa itu. Mereka yang bertanggung jawabkan. Iya. Kalau di sini berarti sudah salah kamar, sehingga ini nanti waktu petugas ini datang ke Wate sebentar, nanti ini tanya kepada ini Bapak Desa di Wate. Iya. Nah, bertanggung jawabnya seperti apa, termasuk yang nama-nama itu. Berarti sudah ada pernyataan dari Kepala Desa ya? Kita tunggu di Wate Desa Wate. Ya. Artinya berarti beras atas nama bantuan Abdul Syukur belum sampai ke sini, belum sampai ke Desa Ria, tidak sampai ke Desa Ria begitu. Artinya begini, nanti sampai atau tidak nanti Kepala Desa yang menjelaskan di bawah ya. Oh, Bapak Desa Ya. yang menjelaskan. Ya, begitu. Baik, sudah. Terima kasih informasinya. Dan hari ini mau beras yang keempat ini. Tahap apa? Tahap 4. Nanti sebentar Mekas klarifikasi dengan Bapak Desa di bawah ya. Iya. Nah, kalau Bapak Desa Mekas klarifikasi sini, kami tidak punya kans untuk menjelaskan ke beliau karena ini Bapak kan bukan masyarakat kami. Pertanggungjawaban harus terstruktur. Begitu ya. Nanti kalau di bawah waktu bagi di bawah, waktu ini baru Mekas ke bawah ya. Oke. Berbagi ya. Kalau memang suruh ambil sini ambil. Oh, begitu ya. Jangan sampai Pangandaran menjadi ini alat untuk ini.
nanti Pokoknya 20 kakak itu ada di sini. Seperti Pak jelaskan tadi ya. Iya. Begitu. Dan pastikan dulu dengan Pak Kepala Desa di bawah gitu ya. Sebagai mitra TNI dan Polri, media berkonfirmasi dengan Babinsa Riung Barat dan Kapolres Riung Barat, Bapak Kanis Wira, agar kedua kepala desa, Bapak Flavianus Namai Jamu dan Bapak Longinus itu dipertemukan di kantor camat agar Bapak Camat Longinus Nadeng dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Hingga seluruh kepala desa sekecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada dapat menyalurkan bantuan berupa apapun ke setiap masyarakat desa sebagai pemanfaat bisa ada sesuai aturan yang berlaku. Panggil desa kepala desa Ria, Sewate, ada camat kira yang telah mekan ini, nah, kira bagaimana jalan keluarnya toh? Nah, itu saja. Supaya dua kepala desa dihadirkan semua toh? Nah, anggaplah di sini contoh di desa Ria ini ada dari 20 orang, di sini 5, di sana 15 toh? Itu saja. Tinggal dua kepala desa tinggal sepakat toh? Nah, tidak mengurangi nama-nama yang kemarin sudah ini. Iya, kalau begitu nanti saya tetap komunikasikan mungkin dengan Babinsa atau dengan Kapospol sendiri, sehingga mungkin kalau ada kesiapan dari Sekcam besok saya saya daftar buku tamu. Nanti hari Kamis itu kalau ada Pak Camat dia ada satu panggil, nanti kita sama-sama hadir. Sama, nanti tinggal panggil dua kepala desa. Dua kepala desa. Supaya kita bisa selesaikan. Ini kan tidak masalah sih. Kalau mau diselesaikan dengan baik itu sebenarnya. Paling-paling ya contoh saja di desa Wate berapa orang ya sudah kepala desanya tinggal ini toh. Desa Ria berapa orang? Karena dulu kan masih sama toh, masih satu desa. Paling kita kesiapan sekitar Rabu dengan Kamis Pak, kita pastikan ada sih. Hingga pada Selasa 9 Juli 2024 kami mendatangi kantor Camat Riung Barat agar kedua kepala desa dapat dipertemukan dan Bapak Camat dapat mengklarifikasi persoalan atas bantuan beras rawan pangan tersebut. Kehadiran saya hari ini saya menginginkan Pak Sekcam melalui Camat Riung Barat bisa mediasi kedua kepala desa agar dapat dipertemukan di kantor Camat. Atau begini, besok paman ke kantor isi buku tamu. Iya, ke kantor camat. Kalau ngerti ada pengaduan itu. Nanti baru nih kecamatan berpanggil. Oke. Ikuti terus Lensa TV Live Buserinfo.com dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Abdul Syukur Muhammad mengabarkan.